Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana. Oh iya, sampai sana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Cici, Ibu Ici, apa Ibu Cici? Ibu Cici kan? Bukan Ibu Ici, bukan Ibu Cici. Ibu Cici, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya, pengurus Majelis Taklim Fatimah dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat itu surah ke-49 ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu bertanya, perasaan muqaddimah itu diulang-ulang Ustaz? Kalau kata para ulama, diulang-ulang itu supaya meresap. Diulang. Makanya muqaddimahnya Nabi itu banyak yang sama. Supaya apa? Supaya meresap. Jadi karena yang paling kalau sesuatu sering diulang-ulang diharapkan nanti menjadi kebiasaan gitu, menjadi sifat. Nah, tumancep, kalau orang Jawa bilang tumancep. Tumancep itu apa? Menancap, membekas dalam hati. Mudah-mudahan. Baik, insya Allah besok malam itu kalau menurut perhitungan hisab kita sudah masuk bulan Muharram. Jadi bulan Muharram. Dulu bulan Muharram itu namanya bukan Muharram. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan itu namanya bulan Safar Awal. Dulu namanya bulan Safar Awal. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menamainya dengan nama Muharram. Makanya bulan Muharram itu ada yang menyebut dengan istilah Syahrullah, bulan milik Allah, karena yang menamai itu Allah. Jadi tadinya namanya adalah Safar Awal, terus menjadi Muharram, yang menamai itu Allah. Sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk bulan mulia sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36 itu. At-Taubah surah ke-9 ayat 36. Kata Allah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. 12 bulan dalam hitungan Hijriah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Kata Allah, di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Jadi ada di antara 12 itu, 4 disebut oleh Allah langsung sebagai bulan yang mulia. Nanti dalam hadis Nabi menjelaskan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lompat 1 Rajab. Wah, Ramadan tidak masuk. Ya, Ramadan tidak masuk.
Ramadan itu baru menjadi bulan yang mulia di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejak penciptaan langit dan bumi yang mulia cuma 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lompat 1 Rajab. Nah, sementara untuk Ramadan baru menjadi bulan yang paling mulia itu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena di bulan itu pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Bukan menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang paling mulia. Itu bulan Ramadan. Terus kemudian itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi kita harus memuliakan bulan ini, termasuk bulan yang akan datang, itu bulan apa tadi? Muharram. Ditetapkannya bulan Muharram sebagai permulaan tahun Hijriah itu sejak di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada perdebatan di antara para sahabat untuk menetapkan permulaan kalender Hijriah itu. Yang dimenangkan itu bulan Muharram di antara. Jadi yang dimenangkan itu adalah bulan pertama di kalender Hijriah itu adalah bulan apa, Bu? Muharram. Itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar. Sebelum itu muslimin tidak punya kalender. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya itu sudah ada sejak sebelum masa Islam sudah ada. Kecuali penamaan Muharram, tadinya namanya Safar awal ya. Artinya penamaan bulan-bulan itu sudah ada. Cuman tahun berapa itu tidak tahu. Pada masa itu tahun itu dikaitkan dengan momen. Tahun gajah misalnya. Amul Huzni, tahun kesedihan misalnya. Jadi ada Amul Fathi, tahun di mana kota Mekah dibuka misalnya. Am Hudaybiyah misalnya. Jadi nggak ada istilah tahun berapa saat itu. Sehingga dalam administrasi surat menyurat itu seringkali bingung. Ini bulan Sya'ban tahun kapan? Nah gitu. Ya, misalnya ini bulan Ramadan tahun kapan? Gitu. Sehingga perlu adanya tertib administrasi. Nah, Sayyidina Umar itu seorang yang pakar administrasi. Maka sejak itu beliau membuat gagasan agar muslimin punya kalender. Nah, kalendernya diberi nama kalender Hijriah, mengambil momentum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi permulaan bulannya itu dipilih bulan Muharram. Itu bukan bulan Nabi hijrah, bukan, tapi itu permulaan tahun yang dipilih karena di bulan Muharram itu ada banyak kejadian yang luar biasa di mana orang-orang soleh dimenangkan oleh Allah dan orang-orang kafir dihancurkan. Itu pada bulan Muharram. Nah, sampai sini maka kita jangan kemudian bertanya begini, ada nggak misalnya hadis Nabi tentang doa awal tahun atau akhir tahun? Kalau dari Nabi pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Namun sebagian para ulama yang menyatakan boleh doa akhir tahun atau awal tahun itu merujuk kepada kebiasaan Nabi. Ada riwayat tentang di mana Nabi itu kalau masuk awal bulan itu beliau biasanya berdoa untuk doa awal bulan. Jadi ada doa awal bulan. Nanti searching aja doa awal bulan dari Nabi itu ada. Nah, itu yang dipakai dasar. Berarti awal tahun boleh juga dong kita berdoa. Ya sebagai doa sah-sah saja sebagai doa. Kalau bahasanya Izzuddin Ibn Abdissalam beliau mengatakan doa itu ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya kapan terserah. Termasuk kalau ibu besok mau doa akhir tahun, doa awal tahun silakan saja. Tapi ini pesan saya, jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi, gitu maksud saya gitu. Jadi jangan mencatut nama Nabi kalau bukan dari Nabi. Terus, enggak, saya lagi pengen berdoa saja. Saya lagi pengen berdoa saja. Berdoa semoga di akhir tahun ini atau di awal tahun ini, silakan aja, ada masalah. Itu seperti itu. Nah, biasanya di momen-momen Muharram itu ada namanya gebiar Muharram. Jadi ada beberapa masjid, beberapa musola, beberapa majelis taklim yang menghidupkan malam tahun baru Hijriah itu. Di sini mulai terjadi perdebatan. Wah, bagaimana hukumnya merayakan tahun baru Hijriah itu? Oke, namanya perdebatan. Karena ini ngaji ya, saya bahas ya, tidak apa-apa. Biar kita lapang dadanya, nanti terserah Anda yang memutuskan. Bahwa nanti yes and no itu biasa. Yes and no itu pasti biasa. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang nggak setuju misalnya alasannya ini tasyabuh sama orang kafir ini. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka masuk dalam golongan tersebut. Sehingga mereka tidak mau mengadakan atau menghidupkan malam
malam apa tadi, malam 1 Muharram atau malam tahun baru Islam itu. Karena alasannya ini menyerupai orang kafir misalnya. Assalamualaikum. Itu bagi yang nggak mau. Nah, karena Bu Atar udah datang, kita tutup pengajian kita ya. Tapi bagi yang mau itu alasannya lain lagi. Ini kalau nggak disiarkan, nanti banyak orang yang nggak tahu tentang momen Muharram. Iya. Karena kan mohon maaf, tidak semua keluarga itu mau datang ke majelis taklim. Tidak semua keluarga itu mau ngaji. Tidak semua anak muda mau datang ke majelis taklim. Tidak semua anak muda itu mau membaca buku-buku agama kan. Nah, melalui syiar itu paling enggak diharapkan mereka yang enggak pernah tahu kan jadi nanya, emang ada apa hari ini? Gitu kan. Begitu nanya ada apa hari ini, kita terangkan ini ada tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah. Ini bulan Muharram, momen bulan pertama masuk dalam bulan Hijriah. Sehingga ada syiar di situ, ada nilai dakwah di situ. Maka ini pendekatnya fiqh dakwah untuk mensyiarkan apa yang mungkin sebagian muslimin bahkan tidak tahu, mungkin begitu. Maka itu dalam rangka seperti itu. Ya, Anda terserah lah, jangan termasuk yang mana. Kalau saya termasuk yang mau itu aja kalau saya. Alasan saya sederhana, ini perkara muamalah kok, ngoten gitu, muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu perkara sosial, bukan masalah ibadah mahdhah. Kalau ibadah sosial muamalah apa? Kaidahnya al aslu fil muamalati al ibaha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang berarti boleh. Berarti itu dalil tentang menyerupai orang kafir. Begini loh. Dalam perihal tasyabbuh, pertama gini, hadisnya itu sendiri ada yang mendhaifkan. Jadi tidak semua hadis, tidak semua ulama mensahihkan hadis itu. Ada beberapa ulama yang mendhaifkan, satu dulu ya. Malah ada hadisnya malah Bukhari, ada yang matan muttafaqun Bukhari Muslim. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu malah sisirannya itu menyerupai ahlul kitab gitu misalnya, daripada menyerupai orang-orang musyrik Mekah misalnya. Lebih suka menyerupai orang-orang ahlul kitab misalnya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, yang kedua sebenarnya, apa yang kedua itu? Dalam masalah tasyabbuh itu gini, beda dikit beda hukum. Itu dalam Islam. Beda dikit beda hukum. Itu dalam Islam. Contoh, orang-orang kafir Quraisy itu suka manjangin jenggot, kumis sama jenggot panjangin. Nah, terus kemudian Nabi bilang tipiskan kumismu. Ini tipis ya, enggak tebal yang tipis ini. Kalau tipis itu Adam Susena itu. Lagi sakit ya di akunnya Inul Daratista. Oh, tahu aja dokter. Saya tidak tahu kalau dia sakit, cuman gambarnya di mana-mana jadi sponsornya Grab itu. Tapi terlepas dari itu, kok sampai sana tadi ya. Ya, jadi tipiskan kumismu, panjangan jenggotmu. Nah, kalau orang Yahudi sebaliknya jenggotan, kumisnya dicukur. Orang-orang apa? Orang-orang Persia, orang-orang Majusi saat itu. Ya, tipiskan kumismu, panjangkan jenggotmu. Saya ini tipis dulu karena dasarnya kelihatan dan jarang-jarang juga. Pengertian tebel itu kalau sampai ini sampai nutupi, kalau makan kuponya nyangkut itu lah itu. Malah beda dikit aja. Terus ada sahabat lapor, ya Rasulullah, itu orang-orang kafir musyrikin itu banyak yang pakai celana mereka itu. Satu, mereka pakai celana. Kata Nabi, kamu pakai sarung dan celana. Jadi tetap pakai celana tapi dan sarung gitu. Itu untuk tampil beda aja gitu. Jadi beda dikit beda hukum sudah. Beda dikit beda hukum. Nah, jadi ketika mereka misalnya foya-foya kita pengajian, beda nggak? Beda sudah. Dan niat kita juga beda kan. Kalau mereka niatnya foya, kalau kita niatnya syiar gitu. Itu beda niat, beda hukum. Itu seperti itu. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak menutup mata dalam hal ini para ustadz memang berbeda pendapat, sehingga pernah ketika di satu masjid diadakan malam Muharraman itu menyambut tahun baru Islam itu ada beberapa jamaah yang tidak mau datang karena stempelnya ini bid'ah, tidak boleh ini. Ya sudahlah. Ini perbedaan pendapat, dan beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan ya, biasa kan. Ustaz, maaf. Oke. Paling Pak, saya takutnya itu kalau kita yang berbeda pendapat itu, tapi yang di sana gimana?
berbeda pendapat tidak ketemu itu disebut istilahnya apa? Khilafiyah. Khilafiyah. Khilafiyah itu perkara yang para ulama kita berbeda pendapat dan itu udah selesai dibahas, tapi hasilnya nggak selesai. Jadi khilafiyah itu perkara yang sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai, itu namanya khilafiyah. Sepakat tidak sepakat. Iya, sepakat atau tidak sepakat. Ya, itu kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Iya. Iya. Capek kita. Ya, makanya saya pribadi itu di pada perkara-perkara khilaf yang mu'tabar ya kita santai aja. Nggak usah terkaget-kaget lah. Yes and no itu biasa. Itu seperti itu. Kunut subuh termasuk. Kunut subuh itu termasuk yang ulama berbeda pendapat. Dan faktanya memang masing-masing punya dalil itu. Oh, lanjut nih. Dan puasa yang paling utama itu adalah puasa di bulan Muharram setelah Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim, antara lain Nabi bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Paling utama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Nah, itu paling utama. Kapan puasanya? Kalau sanggup dari tanggal 1, udah silakan aja terus sampai sekuat-kuatnya lah. Kalau nggak kuat bagaimana? Nah, ini khasnya. Ini khasnya bulan Muharram. Khasnya bulan Muharram itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Namanya Asyura ya. Tapi bukan Asyuranya orang Syiah ya. Ini Asyuranya Ahlu Sunnah. Jadi puasa. Kalau Syiah kan Asyuranya meratap. Kalau kita malah bergembira itu. 10 Muharram. Kalau hari Jumat besok tanggal 1 berarti kemungkinan Muharram itu 10 Muharram itu hari Ahad. Ahad depan ya, bukan Ahad ini, Ahad depan. Hari Ahadnya. Itu supaya beda dengan Yahudi, Nabi menganjurkan 9 10 10 11 kalau sanggup 9 10 11 kalau sanggup. Kalau misalnya sedang banyak acara nih Ustaz, kan Sabtu Ahad misalnya. Misalnya ini ya, enggak sempet 9 10 atau 10 10 enggak sempet ambil 10 tak boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Itu yang dijanjikan dalam satu hadis akan diampuni oleh Allah dosanya setahun yang lalu. Jadi kalau bisa yang tanggal 10 itu terutama ya, tanggal 10 itu terutama itu puasa kalau bisa. Maaf Ustaz, Ya. puasa Asyura Syiah itu yang kayak apa ya? Kalau kita kan Asyura itu memuliakan, membahagiakan. Kalau Syiah itu meratap. Syiah itu Iran apa Irak? Iran itu nama negaranya. Yang sedang berkuasa di sana itu memang pemerintahan Syiah yang sedang berkuasa. Dulu bukan Syiah yang berkuasa, terus terjadi penggulingan kekuasaan Reza Pahlavi itu kan. Terus sekarang dikuasai ya. Iya. Nah, sekarang ya yang terjadi sekarang itulah ya. Tapi Ahlussunnahnya masih ada sebenarnya. Biasanya sana itu madzhabnya Hanafi. Bedanya sama Sunni apa Ustaz? Apanya? Bedanya dengan Sunni. Kalau bulan Muharram justru hari bahagia. Kan ada Islam Sunni, Islam Iya. Syiah, Islam apa? Ahlussunnah itu Bu, orang yang cara beragamanya menggunakan kalau kata Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang sikap beragamanya itu seperti sikap beragamaku dan para sahabatku. Jadi Ahlussunnah itu Bu pakai Quran, pakai hadis, pakai perkataan para sahabat. Nah, kalau Syiah itu dipangkas di sahabat ini. Sahabat dicela-cela, ya para istri Nabi juga cela-cela kecuali sahabat tertentu, ya. Kecuali sahabat tertentu, kecuali istri Nabi tertentu yang dipuji-puji. Yang lain dicela semua habis. Itulah bedanya Syiah sama Ahlussunnah. Itu. Guys. Kalau nggak salah Syiah itu juga ada beberapa. Ya, betul. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ya, ada yang fanatik sampai dikafirkan oleh para ulama itu karena nganggep Allah salah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu saking kebangetannya itu. Ya pokoknya begitulah. Malaikat Jibril juga salah alamat, terus harusnya Ali yang jadi Nabi bukan Nabi Muhammad SAW, nyalakan Nabi. Yang ini yang ekstrim sampai Nabi pun, kok Nabi Allah pun salahkan. Itu satu. Ada yang moderat, itu ada yang mungkin sangat liberal sekali gitu, macam-macam. Ya wallah alam saya kurang tahu, tapi yang pasti
mereka itu biasanya mereka nggak mau ngaku sebagai Ahlus Sunnah, biasanya mereka tetap ngakunya Syiah enggak. Iya. Mereka ngakunya ya mereka adalah Syiah gitu. Kalau kita kan Quran dipakai, hadis dipakai, perkataan sahabat dipakai. Itu mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Al-Wasliyah, mau Al-Khairat atau ya apapun lah terserah. Yang penting semua dipakai itu insya Allah itu Ahlus Sunnah. Itu seperti itu. Yang mana? Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu sebenarnya ormas juga. Ormas. Dia ormas tua juga di Indonesia. Itu yang produk Indonesia ya. Produk Indonesia bukan yang produk ada beberapa yang produk dari luar misalnya. Kalau yang ini yang murni dari apa? Dari Indonesia misalnya. Ya kalau ngajinya masih pakai 3 itu Ahlus Sunnah lah insyaallah gitu. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Cuman memang ada beberapa orang itu saya menyebutnya oknum lah ya, yang kadang tidak dewasa dalam berbeda. Nah, sehingga berkeras-keras dalam masalah-masalah yang tidak prinsip itu. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Berkeras-keras dalam masalah yang tidak prinsip. Oh, lanjut. Jadi kalau bisa tanggal 10, kalau sanggup 9 10, 10 11 atau 9 10 11. Kalau sanggup lebih banyak dari itu silakan karena itu puasa yang paling utama. Itu seperti itu. Boleh enggak apa-apa kalau sanggup ya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau sanggup enggak apa-apa. Kalau aku tidak satu. Nggih. Supaya tidak menyerupai dengan Yahudi tadi tanggal 10 karena itu Yahudi masih Bagus. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi itu pada berpuasa, termasuk Nasrani juga sebenarnya, terutama Yahudi lah, puasa. Nabi nanya, ini puasa apa ini? Ini mereka bersyukur kepada Allah karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ana haqqu bi Musa, aku lebih berat terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Bani Israel, maka saya harus puasa kata Nabi. Maka beliau puasa, dan puasa yang wajib yang pertama untuk kaum muslimin sebelum Ramadan adalah puasa Asyura 10 Muharram. Tapi cuma sehari. Itu puasa yang wajib pertama untuk kaum muslimin. Maka Nabi puasa setelah itu. Nah, setelah sekian tahun Nabi berpuasa itu menjelang wafatnya tahun 9 Hijrah lah. Itu sahabat lapor ya Rasulullah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Nabi menyatakan tahun depan supaya berbeda dengan mereka, puasalah kalian, aku akan puasa tanggal 9-nya juga. Pertanyaan pun menarik, apakah Yahudi yang sekarang masih puasa seperti halnya yang dilakukan oleh Yahudi di masa Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya kalau mereka tidak bergeser dari ajaran yang itu masih ya. Karena kan ternyata kan di kalangan orang-orang Yahudi kan juga macam-macam kan. Ada Judais, ada Zionis yang cubahat itu naudzubillah dari yang la'natullah alaihim itu, ada yang macam-macam tadi lah itu. Ada paham-paham. Nah, saya nggak tahu ini yang masih mempertahankan yang itu yang mana, saya kurang tahu. Kalau yang sekarang itu udah nggak mempertahankan pakemnya nenek moyang mereka yang dulu. Karena kan harusnya loh ya. Ini bulan apa ini? Bulan mulia kan? Harusnya nggak boleh perang itu harusnya. Nggak boleh perang. Harusnya nggak boleh perang. Harus stop. Kalau orang kafir dulu, kalau ada bulan mulia mereka nggak perang, stop mereka. Gencatan senjata mereka. Nah, kalau sekarang malah genosida, naudzubillah min syarri dzalik, macam-macam. Iya. Semacam-macam lah, saya nggak paham itu. Tapi tetap kita berdoa ya untuk keselamatan dan kemenangan Palestina ya. Dan satu lagi, semoga Allah mudahkan kaum muslimin untuk ziarah ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya dengan aman, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, dengan segera. Amin Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Itu yang kita doakan. Adapun perang sekarang wallahu a'lam. Saya enggak ikut-ikut. Maksudnya enggak ikut, kalau saya ngambil sikap sebagai penonton. Sebagai penonton, sebagai mandul Nabi ketika Persia dan Romawi perang, Nabi jadi penonton. Walaupun dalam hati Nabi ada harapan semoga Romawi yang menang saat itu. Karena kan Romawi itu ada kedekatan dengan Islam gitu. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu yang punya bukan nggak tahu, ya saya tahu saya kira Anda juga tahu lah siapa yang punya kedekatan dengan Islam. Jangan pikir gambar lah, nggih. Tapi tidak mungkin kan jenengan mendoakan Zionis menang tuh. Ya, kebuangetan. Nah, adapun ada apa di balik semua itu kita wallah saya nggak ikut. Saya nggak paham saya. Yang tahu silakan bicara, yang nggak tahu ya sebaiknya diam.
Yang tahu silakan baca, yang nggak tahu semenang wae. Allahu Akbar. Tadi dikatakan bahwa saat itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun ya. Kejadian yang menegangkan ya. Saat itu Nabi Musa kan terkepung di dua sisi yang sama-sama berisiko pada kematian. Mundur ada Fir'aun dan pasukannya yang besar. Maju ada lautan, tidak punya bahtera. Nyebrang resikonya mati, mundur resikonya mati. Di tengah-tengah tegang itu, Nabi Musa teriak, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sungguhnya bersamaku Tuhanku Allah, dia pasti ngasih petunjuk kepadaku. Itu ada satu lagi orang soleh di kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan itu orang soleh di kalangan Bani Israel, ada yang mengatakan Nabi Musa yang mengatakan. Yang diabadikan di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 44 itu, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu di ayat 45-nya Allah janjikan apa itu? Semua rencana jahat Fir'aun batal, bahkan menghantam dirinya sendiri, yang mati akhirnya malah Fir'aun kan. Itu gara-gara wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ibu maksudnya apa ini? Kalau soal doanya udah sering saya ajarkan ya. Kalau kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad dengan penuh ketawakalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, semua niat jahatnya insyaallah akan dibatalkan oleh Allah, bahkan tidak jarang akan menghantam dia sendiri. Mengenai diri, sebagaimana yang Allah janjikan untuk Nabi Musa dan Bani Israel itu. Nah, yang menarik adalah gini. Apa? Ayat 44 yang wa ufawwidu, kalimat tawakalnya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau 45 janji Allahnya itu. Nah, yang menarik adalah gini, Bu. Kalau kita cermati, itu kan tadi tegang oleh situasi, oleh suasana, terkesan oleh suasana. Orang Bani Israel itu tegang oleh suasana. Suasana di belakang pasukan Fir'aun yang besar, sama suasana depan laut yang risikonya mati juga kalau nyebrang itu. Kenapa? Laut? Katanya laut merah ya. Wes, singkat kata singkat cerita, akhirnya diingatkan akan Allah. Terus datang pertolongan Allah. Maksudnya apa, Bu? Kata para ulama, kalau kita ada masalah, itu jangan terkesan oleh suasana. Segera tawajuh kepada Allah. Satu. Yang kedua, membicarakan kekuasaan Allah. Itu bagian dari cara mendatangkan pertolongan Allah. Kita ada masalah nih. Kita jangan gaduh dengan masalah itu. Terus piye gimana kilo? Repot, malah nggak selesai-selesai. Duduk. Ini kita lagi ada masalah. Berat bagi kita tapi tidak bagi Allah. Tidak mungkin bagi kita tapi tidak mungkin bagi Allah. Kita bicara pokoknya bicara kekuasaan Allah. Nah, bicara kekuasaan Allah itu untuk, dan itu diomongkan jangan sendiri. Supaya apa? Supaya sekeluarga itu frekuensinya sama kepada Allah. Jadi supaya agar sekeluarga itu frekuensinya sama. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau sendiri nanti frekuensinya beda. Yang satu kembali ke Allah, satu nggak kembali pada Allah. Makanya dibicarakan. Sehingga ketika Nabi di Gua Sur, banyak iklannya. Tidak apa-apa, Bu, Shopee juga nggak apa-apa. Dari surat. Iya, saya tahu, saya ngerti, Bu Anu. Saya bisa mengerti perasaan Bu Maria. Saya juga ngalami yang sama kadang. Iya. Memang kita masih pakai iklan. Balik lagi. Sampai mana tadi, Bu? Oh, ya. Ya, ketika Nabi di Gua Sur, itu kan Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mulut gua itu kaki-kaki kuda orang-orang kafir itu sudah melintas. Kalau mereka nengok ke bawah aja, udah kelihatan. Abu Bakar udah tegang aja itu. Nabi tahu Abu Bakar tegang, kata Nabi apa? La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Itu Nabi nggak diem, ngomong Nabi itu. Nah, kita kalau ke anak ngomong, jangan cuma diem, ngomong gitu. Ke istri ngomong, ke suami ngomong. Itu supaya apa? Supaya frekuensi antara suami istri itu sama. Abu Bakar dan Nabi itu frekuensinya jadi sama. Maksudnya itu sama-sama kembali pada Allah gitu.
Maka suasana yang menegangkan itu jangan buat kita terkesan dengan suasana. Tapi fokuslah tawajuh kepada Allah, dan itu kita sampaikan kepada pihak yang ada di sekitar. Kalau kita kerja tim, kepada tim kita semua. Ayo, kita lagi ngalamin kesulitan nih. Ayo, yang kuat dikirnya bla bla. Itu begitu, biar frekuensinya sama. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya insyaallah nih. Nah, ayo ya, sholawatnya, ayo istighfarnya, ayo la haula wala quwata illa billahnya. Ayo Al-Qur'annya, ayo khatmul Qur'annya, ayo itu. Kita kembali pada Allah, Muhammad Allah. Ini nggak bisa nolong, tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah ini. Ayo, Allah gitu. Nah, itu seperti itu. Dan akhirnya betul kan, datang pertolongan Allah, kata Allah, anidri bi'asakal bahr. Pukullah dengan tongkatmu itu wahai Musa lautan itu. Nabi Musa itu orangnya cerdas, kritis, berani. Disuruh mukul lautan, pukul aja udah. Beliau tundukkan kecerdasannya pada perintah Allah. Beliau tundukkan kecerdasannya pada perintah Allah. Itu kalau Nabi Musa tidak tundukkan kecerdasannya pada perintah Allah, terus ngeyel gitu misalnya. Ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan, kok enggak baduknya Fir'aun saja misalnya. Ya kan, mukul baduknya Fir'aun, baduk itu jidat. Iya, kan lebih masuk akal daripada mukul laut kan. Ya, kenapa kok mukul jidat gitu? Orang Aceh saya beritahu jidat ya. Oh, ngerti. Oh iya. Jadi singkat cerita, kita itu kalau sudah berhadapan dengan wahyu, memang yang betul akal itu tunduk gitu. Dan apa yang terjadi, lautan terbelah dengan di luar dugaan ya. Terus kemudian orang Bani Israel dan Nabi Musa selamat, dan akhirnya Fir'aun malah yang hancur. Nah, itu barokahnya tawajuh kepada Allah. Barokahnya membicarakan kekuasaan Allah. Sehingga frekuensinya semuanya sama, turun pertolongan Allah. Nonton nggih? Nah, itu diantara cara untuk mendapat pertolongan Allah. Jangan tawajuh dengan makhluk, tawajuhlah kepada Allah, bicarakan kekuasaan Allah, itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ingat ya, dibicarakan, bukan disimpan sendiri. Jangan diyakini sendiri, tapi omong ke pasangan, ngomong ke anak, ngomong ke cucu, ngomong. Ayo kita berdoa, minta sama Allah. Tidak mungkin bagi Allah, Allah Maha Kuasa, Allah. Kita bicarakan, jangan disimpan sendiri. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, insyaallah ya. Terus kemudian tadi disunahkan puasa di bulan Asyura, terutama tanggal berarti 10 ya. 9, 10, 10, 11 atau 9, 10, 11 kalau sanggup ya. Apakah Nggih. 10 itu seandainya lagi beranak sakit atau apa? Apa ada amalan lainnya? Seperti kemarin pas Arafah, beberapa ibu-ibu juga nanya hal yang serupa. Kalau misalnya kita tidak bisa puasa karena lagi dapat di sini, kayaknya udah enggak ya. Di tempat di tempat lain ya. Lagi udah. Iya, pas hari Ahad itu. Nah, ini misalnya lah ada hal yang buat ibu tidak bisa puasa pada 10 Muharram itu. Anjuran saya dan ini sering saya anjurkan di banyak tempat ya, agar pada hari itu kita bantu orang yang puasa pada hari itu. Ya, kasih buka puasa, kasih sahurnya kalau perlu. Ya, ada merbot masjid, ada imam masjid, ada guru TPQ, ada anak-anak santri, insyaallah. Janda soalnya. Kenapa Bu? Janda tertentu yang boleh. Oh, iya. Iya. Itu gulunya juga janda. Bu Maria sama. Di sini jangan ngomong soal janda, banyak janda ini. Banyak yang Iya, Bu Upi juga. Ya Allah, macam-macam ya. Jadi intinya satu tadi, apa Bu intinya? Intinya kita itu membantu orang puasa pada hari. Insya Allah Bu, kalau kita bantu orang yang puasa pada hari itu, kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. Jaminannya di An-Nisa ayat 85 itu. An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau pertolongan tersebut. Itu An-Nisa ayat 85 itu. tanggal 10 itu Hari Ahad depan. Bukan ini depan. tanggal 6 ya? Tanggal 6 kayaknya ya. Iya. Iya. Kenapa Bu? Lagi apa? Pergi kantor. Iya, sudah. Kan ini kan bukan puasa wajib, enggak puasa juga enggak apa-apa. Cuman
kan sayang kalau nggak dapat puasa. Ya sudah, kalau memang ya kalau memang nanti di kantor itu undangannya makan-makan, ya kalau yang sunnahnya sih memang dibatalkan. Begini, saya mau terangkan dulu. Gini. Sependek yang saya baca ya, dan sependek yang saya pelajari, itu Nabi itu kalau datang ke acara walimah itu undangan makan-makan. Jadi memang kita diundang untuk makan, itu namanya walimah. Baik walimah nikah, walimah merapati rumah baru, namanya wakiro, atau walimah apapun makan-makan. Itu Nabi biasanya membatalkan puasa sunnahnya. Bahkan Nabi itu agak dalam tanda kutip marah ketika ada aukamakal sahabat yang mempertahankan puasanya. Ya, batalkan itu gitu ceritanya. Ya, kalau memang undangannya walimah. Satu. Tapi kalau undangannya ada makannya, jadi bukan undangan makan-makan, tapi undangan ada makannya, itu beda. Jadi undangan makan-makan sama undangan ada makan itu beda. Ini Bu Ici ini, Bu Cici terus sih. Bu Cici ya, Bu Cici. Ini bukan undangan makan-makan ini, undangan pengajian yang ada makannya. Untungnya hari Rabu. Hari Kamis tunggu maghrib atau bungkus ya Bu. Itu seperti itu. Jadi ini contoh. Besok Bu Lukna di kantor itu acara apa tuh? Reuni kantor. Itu acara makan-makan apa acara reuni ada makannya gitu? Oh, bukan acara makan-makan. Kalau reuni biasanya makan-makan lah, bukan acara. Contoh acara makan-makan gini. Bu Lukna dari di Japri, besok mbak menu apa? Berarti memang acara makan-makan berarti kan ya sudah. Ibu terserah Ibu lah, besok mau puasa apa? Ya usahakan bantu orang buka hari itu, syukur-syukur dengan sahurnya ya. Ada satpam mungkin yang puasa, mungkin ada merbot masjid yang puasa, mungkin ada santri yang puasa. Ya bisa banyak yang bisa gitu. Atau anak, suami, ya siapa yang puasa, kita bantu. Maksud saya itu jangan kita kelewat amalan pada hari itu kalau bisa gitu ya. Terus termasuk juga yang disunahkan pada 10 Muharram. Disunahkan pada 10 Muharram itu adalah melapangkan belanja untuk keluarga pada tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi melapangkan belanja untuk keluarga pada tanggal 10 Muharram. Saya baca dulu penjelasan para ulama ya. Saya bacain. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya, berarti istri, suami melapangkan belanjanya istri berarti ya. Pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun. Jadi kalau Pak Oki pengen setahun ke depan rezekinya dilapangkan oleh Allah, maka 10 Muharram Pak Oki harus maka Pak Oki harus melapangkan belanjanya Bu Antari. Ya, gitu. Kalau Pak Robert setahun ke depan pengen rezekinya dilapangkan oleh Allah, maka Pak Robert harus melapangkan nafkahnya Bu Yayen. Nah, itu Bu Yayen lagi online kan. Biasanya sama suaminya. Kalau Pak Miono itu Umila orang Bogor, itu ingin setahun ke depan rezekinya dilapangkan oleh Allah, maka Pak Miono harus melapangkan belanjanya Bu Mila. Yang online. Ya, nafkah itu nafkah. Nafkah itu gini. Misalnya, ya hari itu istrinya disenengkan lah gitu. Ya, apa? Dilebihkan gitu lah, dilebihkan. Kak Ustadz, bagaimana kalau nggak ada suami? Ya. Berarti Bu Lukna melapangkan cucu, melapangkan anak gitu, atau melapangkan saudara. Kan mungkin ada saudara yang butuh dilapangkan belanjanya, rezekinya, itu kita lapangkan. Itu juga masuk itu ya. Kata yang online, siap Ustadz, direkam dong Ustadz biar di-share ke ayah. Kata Bu Yayen. Oke. Nah, saya mau terangkan dulu.
ini diskusi biar ibu gak kaget ya. Oleh sebagian ulama hadis ini dilemahkan. Namun sebagian lainnya mengatakan hadis ini sahih. Ulama beda pendapat. Lalu sebagian lainnya mengatakan hasan. Menurut Imam Nawawi hal ini adalah amal yang dasar hukumnya lemah, kata Imam Nawawi. Yang mensahihkan diantaranya adalah Syekh Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Nasruddin As-Suyuti, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa karena begitu banyaknya jalur periwayatan hadis ini, maka derajat hadis ini menjadi hasan bahkan menjadi sahih. Sahih bu hadisnya sahih. Ya, sahih hadisnya. Jadi karena jalur periwayatannya banyak ini, sehingga menjadi apa tadi? Hasan atau sahih. Kalau hasan li ghairihi, kalau sahih li ghairihi biasanya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat termasuk yang menganjurkan perbuatan di hari Asyura itu, yaitu melapangkan belanja. Kalau kiai saya di Surabaya itu, di Dusma itu, kalau hari Asyura 10 Muharram itu melapangkan belanjanya para santri. Beliau undang tukang bakso, kiai saya itu, tukang bakso diundang, tukang sate diundang, tukang tahu tek-tek diundang, tahu campur diundang, kupang lontong diundang. Semua pokoknya pedagang-pedagang itu yang biasanya bawa diundang ke pondok, santri suruh makan dan tetangga-tetangga suruh makan sepuasnya. Itu. Suka disebut lebaran anak yatim gitu kali. Nah, mungkin. Tapi yang pasti itu istilah baru ya. Berarti untuk membagikan anak yatim tidak harus 10 Muharram, kapanpun. Tapi kalau ngambil momentum itu silakan sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kiai saya dulu gitu. Gitu. Nah, itu setuju Bu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang perlu digarisbawahi dan stabilo besar adalah apa tadi Bu? Barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka akan dilapangkan belanjanya setahun yang akan datang. Ya, saya kira itu. Ya, hadisnya hasan atau sahih bahkan. Iya. Ya. Yang ngomong sahih Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyidina Al-Iraqi, Imam Suyuti itu yang ngomong sahih. Kalau yang ngomong lemah itu Imam Nawawi. Ustaz, jadi sebenarnya kalau tidak di hari itu meski suami juga lapang kan Ustaz, tapi hari itu lebih dilapangkan. Dilebihkan. Kalau bahasa sederhananya hari itu kalau saya sebagai suami ke istri melebihkan. Ya apalah dilebih dilapangkan itu istri. Ya, lebih dimanjakan, lebih dilebihkan lah gitu. Ya terserah, itu masing-masing suami punya metodenya sendiri-sendiri. Termasuk untuk anak-anak. Itu saya. Nggih, monggo. Surat yang ayat 44 Itu di surah ke-40. Surat Ghafir. Al-Ghafir atau Al-Mu'min sama aja. Al-Mu'min atau Al-Ghafir sama saja. Ayat 44. Janji Allah di 45-nya. Yang pada wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Yang itu. Saya kalau ceramah sering pakai itu. Ya karena itu kan untuk dakwah juga. Kan dunia dakwah itu penuh tantangan ya. Jadi ya di samping yang memuji ada juga yang mencaci atau mungkin yang mengancam terkadang juga ada. Kalau kita baca doa itu kan semoga diselamatkan oleh Allah. Semoga yang lain silakan kalau ada. Ustaz, kalau cobaan yang dialami anak kita, seperti anak kita sakit atau lain sebagainya, apakah termasuk cobaan untuk kita juga? Bagus. Secara umum Allah memberitahukan dalam Al-Quran di surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 15 itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Nah, termasuk gini Bu, kadang ada orang itu kalau yang sakit dia kuat, tapi kalau yang sakit anaknya dia nggak kuat. Makanya Allah Maha tahu di mana letak dia akan diuji oleh Allah. Bu Antari dihantam dengan masalah pada beliau, mungkin beliau menter. Tapi begitu misalnya Astrid yang kena, Bu Antari kelepek-kelepek. Karena kadang anak orang tua nggak kuat hati kadang. Itu seperti itu. Nah, di sini berarti kalau ibu nanya apakah itu ujian, ya bisa ujian. Kata kuncinya itu kemarin ya, yang saya bahas tentang ada orang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i.
yang sowan kepada Nabi menceritakan anaknya yang ditawan oleh musuh itu. Sama Nabi disuruh bertakwa kepada Allah dan suruh banyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya anaknya bebas, malah pulang bawa kambing banyak itu kan. Itu menarik itu, yang punya masalah anaknya. Tapi yang suruh bertakwa dan berzikir itu orang tuanya. Itu yang kalau orang Jawa Bu Vina itu namanya nirakati anak namanya itu. Ya, kalau orang Sunda apa namanya? Nirakati anak. Nirakati anak itu jadi anak yang ada masalah, orang tua yang lelaku itu apa namanya Bu Cici kalau di Sunda? Oh, sama aja tirakat ya. Iya, iya sama aja. Nirakat. Apa bedanya ujian dengan cobaan? Secara umum sama. Sama. Kalau banyak menu kayak gini namanya cobain namanya. Dayakan ini kan banyak menu ini cobain. Bukan cobaan. Soal Ustaz ada yang Iya. Ada yang kira-kira dia Oke. Terima kasih Bu Hera udah masuk ya. Jazakumullah khairan. Iya, monggo silakan yang lain. Iya, kan lagi online soalnya ada laporan. Kalau angka segitu biasanya sih Bu Hera biasanya. Oke, monggo. Ujian itu, Allah memberi ujian itu pasti tidak akan melebihi kekuatan hamba. Bagus, nggih. Cuman kadang gini Ustaz, ini yang saya alami aja. Nggih. Jadi ujian itu yang berkaitan dengan anak. Dan itu akan datang, alhamdulillah bisa kuat melewati. Nggih. Tapi kayaknya kok semakin meningkat gitu. Ujian itu nanti sudah alhamdulillah bisa terlewati. Ada lagi lebih berat lagi, ada lebih berat. Terus itu jadi seakan-akan kok malah makin semakin berat terasa gitu. Iya. Jadi itu apakah itu juga Allah menguji untuk ada kesalahan dari kami sebagai orang tua kan gitu. Baik. Yang pertama, memang kalau mau enak terus, mau bahagia terus, itu nanti di surga. Itu dulu ya Rahmi. Jadi memang dunia ini darul fitan Bu Antari. Bumi ini adalah tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Nah, secara umum ujian itu mau tidak mau harus kita jalani. Karena menolak takdir itu semakin kita menolak, semakin sakit. Maka yang ada terima, terus dimodifikasi. Kita upayakan agar kalau harusnya sakit, bagaimana cara supaya nggak sakit lah. Ya, dengan sabar, dengan syukur, dengan ridho, lebih fokus pada hal-hal yang lebih baik dan seterusnya itu. Nah, menarik memang fakta di lapangan ada sebagian orang yang mungkin yang terjadi pada orang itu bukan lagi ujian, tapi mohon maaf bisa jadi adalah peringatan. Ini tidak untuk menuduh orang ya. Jadi kalau saya ngomong gini bukan berarti saya mengatakan Bu Antari lagi diperingatkan oleh Allah, enggak. Cuman ini sebagai bahan muhasabah. Bu Antari nanti silakan bermuhasabah aja. Kira-kira yang terjadi pada saya ini kira-kira ujian atau peringatankah? Jadi gini Bu Antari. Kalau misalnya saya mohon maaf ya, apa yang terjadi pada kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita ini sudah berusaha bener kok. Dengan Allah hubungannya kita coba perbaiki, dengan sesama kita coba perbaiki. Kok masih terjadi hal yang nggak baik juga misalnya gitu. Itu kita baik sangka aja sama Allah bahwa ini adalah ujian. Dan itu hanya butuh sabar Bu Antari. Hanya butuh sabar, insya Allah akan berikan solusi. Satu. Tapi ada keadaan di mana kadang harus kita akui sebelumnya memang kita ada kelalaian. Maaf ya, misalnya terkait dengan anak misalnya. Oke, ini mungkin buntut dari kesalahan saya di masa kecilnya dia, mungkin yang terlalu maaf ya, saya manjakan misalnya. Oke, mungkin dulu anak ini bukan hasil doa. Mohon maaf pas nyetak Pak Oki kesusu tayo opo ngono lali donga misalnya. Ya Allah, mungkin ini dulu kurang doa saya. Karena muhasabahnya ke kita, bukan ke kita. Oke lah anak gak usah kita salahin, menyatanya memang anak kan. Ya oke lah, kita muhasabah aja ke kita gitu. Maka pada itu dipetani Bu, dipetani. Kalau misalnya kita mengakui, oke, mungkin dulu pernah ada yang nggak bener yang saya lakukan pada anak saya. Mungkin saya dulu terlalu tadi memanjakan.
saya kurang mendoakannya, saya kurang sungguh-sungguh dalam didiknya, saya kurang menanamkan agama dulu. Ya Allah, kita tobati coba. Kita tobati, karena itu namanya mengambil pelajaran. Karena untuk yang jenis peringatan seperti itu, kalau kata Al-Qur'annya nggak cukup hanya sabar, tapi harus tobat dan mengambil pelajaran. Kata Al-Qur'annya di surat Taubah ayat 126 itu, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakarun. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diberi musibah, dalam hal ini diterjemahkan diuji ya, yang tepat tafsirnya diberi musibah sekali atau dua kali dalam setahun, tapi mereka kok nggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kok nggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Maka sampai situ, mohon maaf kalau ibu merasa kayaknya ini peringatan dari Allah untuk kasus saya di masa lalu yang belum saya tobati dengan sungguh-sungguh. Maka hari ini maksimalkan tobat untuk itu, terutama fokus pada hal-hal yang ibu merasa oke, ini titik kesalahan saya akan tobati dengan sungguh-sungguh, saya akan ambil pelajaran. Sentuh anak kita dengan doa-doa, karena yang bisa menaklukkan anak kita penciptanya, bukan kita. Nah, itu seperti itu. Yang bisa menguasai anak kita bukan kita, tapi penciptanya. Maka serahkan kepada Allah. Sebenarnya Bu Antari tidak sendiri. Yang mengalami seperti ibu bukan cuma banyak, banyak. Itu seperti itu. Ibu tidak sendiri. Itu seperti. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak hal yang tidak kita duga dari manusia itu. Walaupun kalau kita telisik lebih jauh mungkin karena kesalahan kita juga misalnya. Saya itu mungkin saya pernah cerita apa belum ya. Jadi gini misalnya. Ada satu saudara sekeluarga ya misalnya. Itu sampai dengan sekian waktu itu baik-baik saja, rukun, tidak ada masalah, baik-baik saja. Hingga pada saat ada masalah. Taruhlah misalnya masalah waris misalnya. Terus masalah salah pilih pasangan, itu bisa berpengaruh pada proses interaksi antar saudara. Bisa dipahami misalnya? Iya. Yang tadinya baik-baik saja bisa jadi berubah itu. Masalah warisan, masalah pasangan, itu bisa sangat berpengaruh itu. Salah pergaulan, itu bisa sangat berpengaruh. Yang tadinya kita perhatikan tampak baik-baik saja, ternyata di belakang hari malah jadi musibah. Dan itu tidak satu dua, banyak kasus yang seperti itu. Datang Ibu Aning ya. Ya, kita doakan semoga Pak Aning dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah anugerahkan aneka kebaikan untuk beliau dan kemudahan untuk beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Ingat gini-gini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit tapi dari iya. Itu. Oke, monggo yang lain silakan. Udah mau maghrib ya? Kita tutup dulu berarti. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sami-sami.